Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah, Alhamdulillah pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai. Dan sebelum kita mulai belajar pagi hari ini jamaah, aku mau ngucapin terima kasih untuk jamaah yang selalu nonton Islam itu indah ya. Yang selalu aktif juga untuk bertanya di media sosial Islam itu indah. Karena banyak sekali jamaah yang bertanya, apalagi perihal soal rezeki ya. Nanya ke Ustadz, ke Ustazah, ke Habib juga. Alhamdulillah gak ada yang nanya ke aku ya. Karena aku gak Masa bisa. sih? Pasti banyak lah. Gak bisa jawab juga Ustadz. Allah. Bacainnya bisa jamaah. Banyak banget nih jamaah yang bertanya, aduh saya sudah melakukan amalan-amalan tertentu biar rezeki datang, tapi rezeki gak datang-datang juga. Bokeh aja keadaan di rumah gitu kan. Atau datang tapi kayak sempit gitu rezekinya, kayak gak lancar gitu. Kenapa gitu kan? Ternyata banyak banget nih jamaah, kayak kita tuh selalu menganggap sepele penghalang-penghalang rezeki ini. Dan ini semua akan kita bahas pagi hari ini jamaah. Tema kita adalah jauhi 9 penyempit rezeki ini. Siap-siap ya, ada 9, jangan sampai kelewat, sayang banget. Aku punya tayangan dulu nih untuk yang pertama sebelum kita mulai belajar. Ada pedagang bakso yang terkena gosip dan fitnah. Ini dia tayangannya, silakan. Nasib malang menimpa seorang pedagang bakso di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ia difitnah oleh warga memasukkan celana dalam ke panci dagangannya untuk penglaris. Cerita dagangannya terdapat celana dalam di panci bakso miliknya ini menjadi viral di media sosial. Akibatnya omset penjualannya turun hingga 75%. Pedagang tersebut diketahui bernama Paino yang berdagang di Desa Betung 1, Kecamatan Lubuk Keliat, Ogan Ilir. Dia difitnah menaruh celana dalam ke dalam panci bakso yang dijajakannya. Lantaran tuduhan tak terbukti itu, Paino mengalami kerugian karena omsetnya menurun drastis. Ia mengaku pendapatannya tak sampai 25% dari biasanya. Dikutip dari tribunsumsel.com, kabar yang menyebutkan ada celana dalam di panci bakso itu mulai berhembus sejak akhir Agustus 2021 lalu. Nih kalau zaman sekarang ya, nauzubillahi min dzalik ya jamaah ya, dengki dikit dibuat gosip, jadi fitnah, jadi omongan, aduh akhirnya menyebar kemana-mana gitu kan. Nah berhubungan dengan penyempit rezeki ini ada 9, tadi aku sebutkan. Yang pertama Ustadz Syam, aku mau nanya. Tadi subhanallah kata Habib Abdullah. Apa? Waktu lihat itu dia kata Habib, kayaknya bukan dia doang deh. Kalau kayak gini-gini tuh hampir semua pedagang yang laku itu difitnah. Pasti begitu. Hampir Gitu. semua pedagang yang laris itu pasti difitnah. Ya Allah, oke kalau gitu kita bahas jamaah yang ada di rumah. Ada hubungannya nggak dengan lisan seseorang kalau gitu? Bahkan katanya ini mudah banget tersebarnya. Itu kan sesuatu yang diomongin gitu ya. Mohon penjelasannya Ustadz Syam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Habib Abdullah, Bunda Tuti, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Penyempit rezeki yang pertama yang telah dirangkum oleh tim Islam itu indah, insya Allah adalah adanya yang namanya menjatuhkan orang lain atau berupa ghibah dan namimah. Jadi bahasa Arabnya itu ghibah itu adalah gosip, namimah itu dibahasakan di bahasa Indonesia itu jadi fitnah. Ya, namimah atau adu domba ya, misalnya memberitakan berita yang sebenarnya tidak ada sebelumnya, itu yang disebut dengan fitnah kalau dalam bahasa Indonesia. Maka subhanallah, inilah yang menyebabkan penyempitan rezeki bagi seseorang. Ustadz, kan rezeki itu sudah diukur sama Allah. Tidak ada yang mampu menghalangi rezeki, tidak ada yang mampu menyempitkan rezeki. Oh, ternyata sebelum rezekinya berkurang, dadanya dulu yang sempit. Sebelum rezekinya yang menjadi sempit, dadanya dulu yang menjadi sempit. Kalau orang iri dengan orang lain, yang pertama sempit bukan rezekinya, tapi dadanya. Gimana pun banyaknya duitnya, kalau lihat tetangganya bahagia dibandingkan dia, dia merasa rezekinya itu sedikit. Bagaimanapun banyaknya yang Allah kasih kepadanya, kalau dia cuma pusing untuk melihat orang lain, kesuksesan orang lain, maka tetap perasaan kurang itu ada dalam dirinya.
Contoh misalnya ada tetangganya beli mobil baru. Dia pun udah beli mobil baru. Bahkan mobil dia ini lebih mahal daripada mobil tetangganya. Tetap tidak bahagia dia lihat tetangganya beli mobil baru. Walaupun tetangganya lebih murah mobilnya dibanding dirinya. Jadi yang sempit bukan rezekinya. Tapi dadanya lah yang menyempit. Subhanallah. Dari sinilah muncul nanti ghibah dan fitnah. Subhanallah. Maka kata Al-Quran. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Maka subhanallah wahai orang-orang yang beriman hindari dari kalian sesuatu yakni berprasangka terhadap orang lain. Berprasangka dulu bukan buruk sangka, berprasangka. Kok dia ini rumah baru, kok dia mobil baru ya? Perasaan kerjanya bagusan gue, perasaan bagusan saya, perasaan saya yang rajin tahajud, perasaan saya yang rajin duha. Subhanallah sempit perasaannya meskipun banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ijtanibu katsiran minadh inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sesungguhnya kebanyakan daripada prasangka itu adalah suatu keburukan, suatu dosa. Wala tajassasu, dari berprasangka ini mencari-cari. Tahu enggak si itu? Bener enggak sih itu? Awalnya itu sok-sok bertanya. Oh iya. Bertanya ya kan. Halus gitu ya. Halus gitu ya. Bu, tahu nggak sih kalau ini? Masa sih Bu? Saya sih nggak tahu itu permulaan tuh. Bu, ini sih bukan mau ngomongin orang ya. Wah, itu opening itu. Itu opening itu udah. Sebenarnya sih bukannya pengen ngomongin orang ya. Tapi tapinya itu yang panjang. Maka ghibah dan juga fitnah termasuk daripada penyempit rezeki. Memang rezeki sudah diukur oleh Allah, memang sudah ditakar, tapi dadanya menerima rezeki itu berasa sempit, berasa selalu kurang. Kenapa? Karena sibuk untuk memikirkan orang lain. Allahu ta'ala. Ya Allah, berarti dari hal terkecil kayak padahal prasangka dulu dari diri sendiri dulu. Betul. Ya. Tiba-tiba jadi ngomongin ke orang, besar deh semua efeknya ya. Ya Allah, terima kasih Ustaz Syihab, terima kasih. Baik jamaah yang ada di rumah, kita belajar untuk ucapan yang baik-baik ya. Karena ucapan yang baik adalah doa kan ya. Doa terbaik akan sampai yang baik-baik juga ke kita ya Bunda Tuti ya. Benar Kak Sony. Aduh apalagi nih katanya yang kedua ini Bunda. Iya. Aku mau nanya sama Bunda, ini bahaya banget. Iya, Mempersempit rezeki karena nih jamaah yang ada di rumah nih harap disimak ya. Ini membuat orang ini seolah-olah gak pernah kenyang. Masya Allah, ada yang begitu. Makanya aku pengen tahu sampai apa yang membuat jadi sempit banget rezeki kita. Masya Allah. Mohon penjelasannya Bunda Tuti Baik, silakan. Kak Sony mohon izin, Habib Abdullah mohon izin, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Luar biasa pagi hari ini pemirsa dimanapun berada di rumah mudah-mudahan sehat selalu ya. Subhanallah yang pertama sudah dibahas rezeki kita sempit manakala kita ini ada hati yang kotor. Tapi yang kedua juga tidak kalah kotor. Apa itu? Sifat yang kedua adalah materialistis atau istilahnya hubbud dunya. Ada kita ini terkadang kepada dunia ini melebihi cintanya lebih daripada agama kita. Artinya begini, orang yang hubbud dunya, orang yang rakus, orang yang tamak itu tidak akan pernah puas dengan rezeki yang ada. Jadi Rasulullah SAW itu mengkhawatirkan kepada umatnya itu yang aku khawatirkan bukanlah dari hal apapun tetapi salah satunya diantaranya adalah apabila manusia atau umatku ini sudah hubbud dunya. Hubbud dunya ini adalah betul-betul tujuan hidupnya hanya untuk mengumpulkan harta. Tujuannya hanya dunia saja, dia melupakan akhirat. Jadi dengan hubbud dunya itu dia akan cari segala cara. Bisa dengan apapun dia halalkan. Dan dia lupakan Allah. Karena apa? Tujuannya adalah untuk menumpuk harta. Karena tidak akan pernah merasa puas. Tadi yang dikatakan Ustadz Syam, Masya Allah udah beli mobil, pengen mobil lagi. Nah inilah jangan sampai ini pengerusak daripada hati kita. Hubbud dunya sampai melupakan akhirat. Lalu dengan cara apapun akan kita halalkan.
bisa jadi korupsi kita halalkan. Kenapa? Bagaimana caranya, selaknya agar kita bisa menambah harta kita terus menambah. Karena apa? Menumpuk harta, memperbanyak harta itu akan memuaskan daripada hatinya. Padahal tidak. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang rakus, orang yang tamak. Bahkan harta anak yatim kita makan juga. Masya Allah, na'udzubillah min dalik. Bolehlah kita memiliki harta yang banyak, bolehlah kita jadi orang kaya raya. Umat Islam bagus kaya raya. Untuk membantu agama kita. Untuk memberikan bantuan, pertolongan kepada anak yatim. Kita orang kaya, kita dapat rezeki dari Allah. Terima kasih dari Allah. Rezeki kita dapatkan dengan cara usaha sekuat tenaga. Pagi, sore, siang, malam. Boleh kita berusaha agar kita jadi orang kaya? Boleh, tapi jangan hubbud dunia. Sampai kita melupakan sholat, sampai kita tidak mengaji, sampai kita tidak menghiraukan orang-orang yang fakir, yang miskin. Maka hubbud dunia itu termasuk rakus, tamak, itu dilarang di dalam agama kita. Ini pengingat untuk diri kita, nasihat untuk diri kita. Kenapa? Karena bahaya. Orang yang hubbud dunia ini tidak akan pernah merasa puas. Tidak akan pernah. Maka kalau kita melihat keduniaan, tengoklah ke bawah. Kalau melihat ibadahnya orang yang soleh, melihat orang yang tinggi ilmunya, boleh kita iri. Tapi kalau untuk orang yang kaya dengan cara apapun, wah udah aja terus dilakukan, terus diambil. Sampai lupa kepada akhirat, itu yang bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Berarti Ya kita Allah. berusaha boleh, bekerja Boleh, Kak keras Soni. untuk kita punya penghasilan lebih boleh. Boleh, Yang agar kita bisa berbagi. agak bisa berbagi, yang penting Bisa jangan hubbud menolong. dunianya Iya, itu ya. membangun agama kita. Aduh, Ah, Masya Allah. Terima kasih Bunda sama-sama, untuk Kak Soni. penjelasannya. Udah niatnya mau kaya, numpuk harta, matre, ternyata sempit rezekinya. Aduh, makanya matre cukup 6.000 aja ditempel ya cukup deh kalau gitu ya. Itu mah Itu materai materai. untuk surat. Lucu nih kali ini, lucu nih ini. Lucu ya, Kali ini lucu. lumayan nyambung lah, Alhamdulillah lumayan deh. lah ya. Udah 4 tahun baru sekali ini nih yang Iya, lumayan iya, ya. Baik. alhamdulillah. Lanjut, aku punya tayangan lagi jamaah. Seorang pengendara motor tak mau bermaafan dengan tukang becak yang ditabraknya. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Seorang pengendara perempuan ngotot mempertahankan dirinya benar usai menabrak seorang tukang becak. Video perdebatannya dengan seorang polisi yang mencoba mendamaikan menjadi viral di media sosial. Salah satunya diunggah oleh akun Instagram @andreli48 Rabu 17 November 2021. Pada video diketahui lokasi kejadian tersebut terjadi di Purwokerto, Rabu 17 November 2021. Terlihat seorang perempuan mengenakan helm sedang berbicara dengan seorang polisi dikerumuni warga. Terdengar ada sebuah perdebatan karena perempuan tersebut tak mau meminta maaf. Pada keterangan dituliskan jika pengendara motor yang tidak membawa surat-surat kendaraan bermotor menabrak tukang becak. Pengendara tersebut lalu diminta polisi untuk saling bermaafan dengan tukang becak sebagai atur damai. Namun, pengendara tersebut tak mau diajak damai. Baik jamaah yang ada di rumah, apakah tayangan tadi ada hubungannya dengan tema kita hari ini, penyempit rezeki? Mungkin gak nih Habib, aku mau nanya nih. Ini sangat sulit karena walaupun diucapkan kadang hati itu masih berkata lain gitu Bib. Akhirnya menjadi penyempit buat rezeki kita. Apa itu Habib, mohon penjelasannya. Baik, mohon izin Bang Soni, mohon izin guruku Ustadz Syam, mohon izin guruku Bunda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma wa salli ala wa alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar amin. rahimin. Nah ini ada hal-hal yang wajib kita pelajari agar rezeki kita menjadi lancar. Saya yakin dan saya doakan mudah-mudahan para pemirsa Islam itu indah, rezekinya berkah dan lancar semuanya insya Allah. Amin, ya Allah, Amin ya amin. Rabbal Alamin. Nah penyempit rezeki yang ketiga adalah sulit memberi maaf kepada orang lain. Kenapa? Karena sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita tadi Ustadz Syam, bahwa orang yang rezekinya berkah, orang yang rezekinya lancar, pertamanya dulu dia harus menerima dengan hatinya. Hatinya harus lapang dulu, hatinya harus tenang dulu, hatinya harus tentram dulu.
Nah, kalau hatinya sudah tentram, insya Allah rezekinya lah lancar. Nah, kemudian orang-orang yang ibaratnya sulit memberi maaf orang lain tentu hatinya sempit. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menceritakan kasus yang serupa, yaitu di dalam surat An-Nur, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ini ayat turun kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menghadapi masalah fitnah terhadap anaknya, yaitu Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Yang mana Bunda Aisyah ini mendapatkan tuduhan bahwa melakukan hal yang tidak senonoh. Sehingga bukan hanya rumah tangga kita ya, rumah tangga Nabi pun pernah terkena daripada aroma tak sedap. Tapi subhanallah, akhirnya turunlah ayat yang menjelaskan tentang pensucian terhadap Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Tapi subhanallah ada salah satu kerabatnya Sayyidina Abu Bakar yang selalu diberi nafkah sama Sayyidina Abu Bakar, yaitu bernama Mistah bin Utsatsah. Kemudian Mistah ini subhanallah karena melakukan hal serupa sebagaimana sebagian banyak orang yang menyuarakan daripada bahwa Aisyah melakukan hal-hal seperti ini, sampai Sayyidina Abu Bakar bersumpah, aku tidak akan memberikan nafkah lagi kepadamu. Akhirnya apa? Akhirnya turun ayat wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaklah memberikan maaf dan berlapang dada. Jadi juga cara kita untuk memberikan maaf terhadap orang-orang yang pernah mungkin melakukan kesalahan kepada kita adalah melapangkan dada kita. Kita move on bareng-bareng deh. Jangan lagi nganggep kalau orang mau maafin itu jangan dilihat lagi udah perkara yang dulu udah. Seakan-akan tidak terjadi daripada perkara tersebut. Nah, ini cara kita untuk memanfaatkan terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Dan mudah-mudahan barang siapa yang bersifat pemaaf, maka Allah pun akan memaafkan kepadanya. Insya Allah ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Masya Allah, berarti saling memaafkan itu ya Bib ya. Iya. Biar rezeki kita tidak sempit ya. Masya Allah. Masya Allah. Maafin ya Bun kalau ada salah. Dimaafkan, Kak Dimaafin Sony. ya. Ini Idul Fitri nih. Baik, jamaah minta maaf ya kalau ada salah ya. Kita lanjutkan lagi ya biar rezeki kita melimpah berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena siapa yang mau rezekinya sempit? Aku juga nggak mau, jamaah juga pasti nggak mau. Kita tanya lagi sama Ustadz Syam. Bagaimana caranya biar rezeki nggak sempit? Selanjutnya apa Ustadz Syam? Hah? Apa? Maaf Bib, permisi ya Bib. Mau kemana nih? Gimana? Hah? Ada ikan? Apa? Biar rezekinya nggak sempit? Apa sih maksudnya? Ya Allah susah banget jadi host di Islam itu indah ya Allah, banyak banget cobaannya. Ini mau ya udah jamaah tetap di Islam itu indah ya biar rezeki nggak sempit. Jamaah alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa sih? Subhanallah.